Berita mengejutkan datang dari Cina, di mana mantan Menteri Pertanian, Mentan, Tang Renjian dijatuhi hukuman yang sangat berat. Pengadilan Rakyat Changchun menjatuhkan vonis hukuman mati dengan penangguhan 2 tahun setelah ia terbukti menerima suap dalam jumlah yang sangat besar. Angka suap yang diterima Tang benar-benar fantastis, lebih dari 268 juta yuan atau setara 626 miliar rupiah. Vonis ini menambah daftar panjang pejabat tinggi yang terseret dalam kampanye anti korupsi besar-besaran yang digencarkan oleh Presiden 11 Jinping. Mari kita lihat rincian kejahatannya dan implikasi politik dari kejatuhan sang mantan menteri. Menurut putusan Pengadilan Rakyat Changchun pada Minggu 28 September, Tang Renjian terbukti menerima uang tunai dan properti ilegal secara total senilai lebih dari 268 juta yuan. Aktivitas haram ini berlangsung selama hampir 2 dekade, yakni antara tahun 2007 hingga 2024. Pengadilan menyatakan bahwa suap tersebut telah menyebabkan kerugian yang sangat parah bagi kepentingan negara dan rakyat, menjadikannya layak dijatuhi hukuman mati. Mengapa hukuman ditangguhkan? Meskipun vonisnya adalah hukuman mati, pengadilan memberikan penangguhan selama 2 tahun. Penangguhan ini diberikan karena Tang mengakui perbuatannya di pengadilan, menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Hukuman mati dengan penangguhan 2 tahun di Cina seringkali diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup jika terpidana menunjukkan kelakuan baik selama masa penangguhan tersebut. Kejatuhan Tang Renjian bukanlah kasus yang terisolasi. Ini adalah kasus terbaru dan paling mencolok dalam kampanye anti korupsi tanpa henti yang dipimpin oleh Presiden 11 Jinping. Sebelum menjabat Mentan, Tang adalah pejabat penting di berbagai posisi, termasuk Gubernur Provinsi Gansu dan Wakil Ketua Daerah Otonomi Guangxi. Kejatuhannya menambah daftar panjang pejabat tinggi yang dicopot, termasuk 2 mantan Menteri Pertahanan, Li Shangfu, dicopot 7 bulan setelah dilantik karena dugaan suap dan dikeluarkan dari Partai Komunis, dan Wei Fenghe. Bahkan pengganti Li, Dong Jun, dilaporkan tengah diselidiki atas kasus korupsi serupa. Para pendukung 11 Jinping memuji langkah ini sebagai hal yang krusial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, para kritikus sering berpendapat bahwa kampanye ini juga digunakan sebagai alat politik untuk menyingkirkan lawan-lawan politik 11 Jinping di berbagai tingkatan. Vonis terhadap Tang Renjian dengan jumlah suap yang fantastis ini menunjukkan betapa seriusnya Cina dalam menerapkan hukumannya terhadap korupsi tingkat tinggi. Ini juga menjadi peringatan bagi setiap pejabat di Cina bahwa tidak ada yang kebal di bawah rezim anti korupsi 11 Jinping. Menurut Anda, apakah hukuman mati dengan penangguhan adalah hukuman yang setimpal untuk kasus korupsi sebesar 626 miliar rupiah? Ataukah hukuman mati seharusnya langsung dieksekusi mengingat kerugian besar yang diderita negara? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar.